Banding-bandingkan kerja di Malaysia lebih enak ketimbang kerja di Indonesia gitu. Harga ringgit untuk orang Malaysia itu kecil. Tujuan dan maklumat aku sangat jelas. Kalau Indonesia boleh mencontoh sistem seperti di Malaysia, akan memperkecil, mempersempit ruang gerak koruptor untuk korupsi. Kenapa? Ya, apalagi ringgit ke rupiah ya, tentu sekarang ada harganya coy. Ya, pergi ke tempat penukaran, 1 ringgit sekarang sama dengan 4.200 coy. Di Malaysia masih ada jualan seperti ini. Ini hal menarik di Malaysia yang aku suka. Kejujuran di sini masih dijunjung tinggi. Caranya agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera. Robot Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Memalukan, geng, seorang menteri bertanya kepada robot, geng, untuk memajukan negara kita. Makanya ya, geng, ya, banyak daripada orang-orangnya Benik itu, geng, bila menonton videonya dia, bila kita bagi fakta, dia seakan-akan ingin muntah-muntah, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Namun sebelumnya Ikinya ngereaction, Ikinya mau ngucapin nih, geng, selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin, ataupun mohon maaf lahir dan batin ya, geng, ya. Oke, geng, di kesempatan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Kenapa orang ini tidak bisa menerima fakta, geng, bahwasannya orang Indonesia saat berkunjung ke Malaysia ataupun saat bekerja di Malaysia ataupun saat datang ke Malaysia, mereka akan membuka fakta, geng, bahwasannya kita memang kalah telak dengan negara Malaysia, pasal kemajuannya, pasal SDM-nya, pasal IQ-nya, dan pasal apa benda dah semua itu. Oke, nggak usah berlama-lama, tentunya video ini akan menemani Anda untuk berhari raya di hari raya Aidilfitri ini ya, geng, ya. Dan semoga kalian hari rayanya meriah, hari rayanya bahagia, dan saudara-saudara kalian berkumpul semua. Amin ya rabbal alamin. Jom kita simak beberapa video yang akan Ikinya reaction buat kalian kalian semua simak bersama-sama, geng. Let's go. Ini gua mau ngasih tanggapan, yaitu ramai gitu yang membanding-bandingkan kerja di Malaysia lebih enak ketimbang kerja di Indonesia gitu. Jadi begini, bos, sebelum memberikan pernyataan atau memuji bangsa lain itu harus tahu dulu tenaga kerja asing seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia, tenaga kerja asing seperti apa yang dibutuhkan di Malaysia. Oke. Karena yang dibutuhkan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia itu tenaga kerja asingnya jauh berbeda. Jauh berbeda. Pemerintah Indonesia itu membutuhkan tenaga asing yang benar-benar ahli atau memiliki ilmu pengetahuan atau memiliki kemampuan lebih yang sulit dicari di dalam negeri, seperti ahli di bidang engineering, ahli di bidang teknologi, bidang tambang atau arsitektur, begitu. Sementara yang dibutuhkan pemerintah Malaysia itu tenaga kerja asing, mohon maaf nih, untuk yang sifatnya kasar. Salah satunya untuk asisten rumah tangga, untuk mengelola kebun, untuk proyek bangunan, begitu. Karena orang lokal Malaysia gitu, bang, itu nggak mau kerja kasar, karena menurut mereka nggak sebanding dengan gajinya. Harga ringgit untuk orang Malaysia itu kecil, akan terasa besar itu jika sudah ditukar ke mata uang lain. Begitu, bos. Orang Malaysia itu nggak mau kerja kasar di Malaysia karena gajinya nggak sebanding gitu. Jadi nggak perlu kerja ke luar negeri, nggak perlu kerja ke Malaysia jika kita memiliki atau mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri. Nggak perlu. Jika kita merasa ahli di bidang teknologi, kita merasa ahli di bidang tambang, ahli di bidang arsitek,
tinggal ngelamar aja, pasti diterima. Tinggal Tapi kalau nggak ngelamar. punya Tinggal kemampuan, ngelamar. ya gimana mau diterima, bos? Begitu juga di Malaysia gitu. Tinggal Nggak mungkin ngelamar orang katanya. Indonesia ngelamar ke sana gitu, nggak punya kemampuan, nggak punya keahlian, melamar jadi di perusahaan-perusahaan besar, nggak bakal diterima, bos. Begitu, harus tahu dulu gitu. Jadi jangan dulu memuji-muji bangsa lain, tapi Kata harus siapa? tahu dulu tenaga kerja asing seperti apa yang dibutuhkan Indonesia, tenaga kerja asing seperti apa yang dibutuhkan Malaysia. Apa tujuan dan maklumat perbandingan Malaysia-Indonesia? Tujuan dan maklumat aku sangat jelas. Kalau Indonesia boleh mencontoh sistem seperti di Malaysia, akan memperkecil, mempersempit ruang gerak koruptor untuk korupsi. Kenapa aku cakap begitu? Ini contoh kalau dia pegawai kerajaan, pegawai pemerintah. Gaji Cerdas, 10 juta. cerdas, Gaji 10 juta cerdas, di Indonesia cerdas. dengan gaji Yang 10 tadi juta dengan sistem goblok. yang dipunyai atau yang sistem yang dilaksanakan oleh Malaysia, dengan gaji 10 juta you boleh beli dengan mobil harga sekian sampai sekian. Dengan gaji 10 juta you boleh beli rumah dengan harga sekian sampai sekian. Jadi dengan gaji 10 juta you tak mungkin akan ada 10 kereta, 10 rumah. Nanti dengan begitu boleh diselidiki harta kau dari mana. Kalau you tak dapat boleh buktikan secara black and white, berarti duit itu datangnya dari mana? Yang pertama korupsi, yang kedua kerja haram, yang ketiga narkoba, whatever, kerja yang halal. Jadi dengan sistem itu pegawai-pegawai kerajaan atau pegawai-pegawai pemerintahan tidak akan berfoya-foya. Dia orang tak akan berani berfoya-foya karena dengan sistem itu semua boleh didetek. Harta kau dari mana, kekayaan kau dari mana. Faham? Tapi 3 juta tu dah besar dah bagi dia orang yang tiada kelulusan tinggi. Okey. Dah kutip yang tiada kelulusan tinggi. Jarang yang tiada kelulusan dapat gaji macam tu. Bahkan tak ada. Yang ada kelulusan tinggi pun nak dapatkan gaji tu sangat payah. Pengalaman aku dan kawan-kawan aku yang bekerja sebagai cikgu. Jadi ada di komen tu. Betul ke yang kerja sebagai cikgu gaji 1.600 sebulan? Kawan aku kerja sebagai guru honor di kampungku. Bahkan enggak sampai lo 1.600.000 sebulan. Dia sekolah S2. Aku bukan memburukkan negara asalku ataupun kampungku ya, disclaimer. Yang ini adalah cerita daripada tempat aku berasal dan kenapa aku datang ke Malaysia. Dan aku sharing apa saja yang aku alami. Jadi kalau 3 juta ni, kalau aku dapat tanpa aku harus bersekolah tinggi, tanpa aku harus ada skill, memang sangat-sangat susah. Mungkin adalah kalau yang sales promotion girl Okey. bekerja dekat bahagian rokok. Sebab dulu aku pernah bekerja dekat bahagian rokok tu. Jadi kalau orang bilang katanya SPG rokok. Aku pernah. Aku tidak menafikan aku pernah kerja itu. Dalam 3 bulan saja dan aku tak boleh tahan. Dengan gengsi yang aku harus hadap. Ego sesama staff yang aku hadap. Aku enggak tahan dan aku enggak bisa. Gaji yang aku dapat juga hanya habis-habis di situ-situ aja. Ini pengalaman aku ya. Jadi kalau 3 juta besar untuk orang yang tiada kelulusan, betul. Tapi jarang sekali bang kalau mau dapatkan yang 3 juta itu. Bahkan orang yang ada kelulusan juga belum tentu dapat. Dia statementnya cari tahu dulu biar supaya makin tahu kayak gitu ya. Berarti dia nggak tahu kayak gitu ya geng ya. Bahwasalnya banyak ya geng ya orang-orang Indonesia itu yang bekerja di Malaysia bukan cuma buruh kasar. Di office ada, di sebagai cikgu juga ada, guru ngaji juga ada. Bukan semuanya bekerja guru kasar dan di menjadi supervisor juga ada bang kayak gitu bang ya. Jadi di Malaysia itu memang berlambak pekerjaan, bukan masalah Indonesia membutuhkan tenaga asing seperti apa dan Malaysia membutuhkan tenaga asing seperti apa. Bukan, karena memang ekonomi Malaysia ini lebih baik daripada kita, itu saja. Kebanyakan nonton Benny nih orang. Oke, geng.
tadi sudah ditampar fakta-fakta ya geng, daripada orang Indonesia yang berada di Malaysia. Katanya gak usah membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia soal pekerjaan. Ya iya jelas jauh bang. Di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan gaji 3 juta itu sangat susah. Kayak itu ya geng ya. Jadi orang ini memang agak kebanyakan nonton Benik. Itulah kalau kebanyakan nonton Benik, Ikinya bilang buat netizen-netizen Konoha nih, jangan banyak-banyak nonton Benik, stres kalian, jadi goblok. Oke geng, Ikinya akan ngereaction beberapa video lagi yang mungkin mencerdaskan kita semua. Jom let's go. Cuma ringgit gak laku juga di Indonesia. Dari mana pula lah jalannya gak lakunya. Kalau udah duit tuh semua laku bang. Dibawa kemana aja laku bang. Ya. Apalagi ringgit ke rupiah ya. Tentu sekarang ada harganya coy. Ya, betul bang. pergi ke tempat penukaran. 1 ringgit sekarang sama dengan 4.200 coy. 4.200. Kalau kita kerja di Malaysia nih gaji 50 sama dengan 200.000 coy. Betul. Itu kalau 50. Kalau 100 ringgit 400 lebih coy. Satu hari kerja 8 jam 9 jam kayak gitu coy. Dari mana-mana pula lah jalan yang lakuin. Justru ini bang yang saya tanyakan. Saya sini ada uang, saya simpan udah lama ini. Hari itu saya tanya, kalau dapat tukar berapa? Ini dalam 300 lebih lah nih. 350 lah macam tuh. Kalau ditukar kan cuma dapat puluhan aja. 70, 60 ribu, 60 ringgit, 70 ringgit kayak gitu lah. Aduh. Coba. Enggak, saya nggak jadi tukar, saya simpan. Saya tunggu saya nanti balik kampung. Ya, ringgit sekarang lagi mahal-mahalnya cuy. Dari mana pula jalan gak lakunya, bujang inam. Di Malaysia masih ada jualan seperti ini. Ini daripada Persatuan Sukarelawan Paramedik Selangor. Jadi ambil aja, pas tuh bayarnya di sini. Wah, Masukinlah ke sini. Nah, ke tabung nih. keren sih. Pas tuh minumnya ambillah 500 ml. Harganya RM1.20. Ini ada di Hospital Serdang. Hospitalnya besar-besar kalau Ini hal menarik di Malaysia yang aku suka. Kejujuran di sini masih dijunjung tinggi. Nih, ini guys. Ini air ya. Wow. Satu botol ini RM2. Ya. Jadi yang mau bayar QR juga boleh, yang mau bayar cash juga boleh, masuk ke tabung. Bagus ya. Ini kami di Perbadanan Putrajaya. Jadi dari sini kita bisa menilai ya bahwa masih banyak orang yang jujur dan bisa dipercaya. Dan masih banyak juga orang yang bisa memberikan kepercayaan. Karena mungkin berprinsipnya Allah Maha melihat dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Wah, keren ya. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Komen-komen di bawah ya. Makin canggih aja ya. Ini aku lagi berada di Pasar Raya. Makin canggih aja ya. Lotus. Nah, Lotus ya. Jadi aku mau ambil barang beli dari Shopee. Ambilnya dari mesin ini aja guys. Oke kah? Oke. Wah, enak banget nih geng. Oh, jadi tak payah kurir ke? Oh my god, keren-keren sih, canggih memang. Semakin keren aja ya. Kalau tempat kalian gimana guys? Udah ada juga sistem seperti ini? Komen-komen di bawah ya. Bagaimana caranya agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera? Robot? Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Peningkatan kualitas pendidikan agar sumber daya manusia lebih kompeten. 2. Pengembangan ekonomi kreatif, industri, dan teknologi agar tercipta banyak lapangan kerja. 3. Pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. 5. Peningkatan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh masyarakat. 6. Pembangunan infrastruktur yang merata. 7. Penegakan hukum yang adil dan perlindungan. Ini bisa jadi staf khusus nih. Makasih ya. Memalukan geng, seorang menteri bertanya kepada robot geng.
untuk memajukan negara kita. Makanya ya geng ya, banyak daripada orang-orangnya Benik itu geng, bila menonton videonya dia, bila kita bagi fakta, dia seakan-akan ingin muntah-muntah geng. Ternyata geng, aduh, menteri kita bertanya ke AI, berarti lebih cerdasan ataupun lebih pandaian robot ini daripada menteri-menteri kita ya geng ya. Waduh, malu sekali sih geng, Indonesia ini gak ada. Masa kayak gini aja harus bertanya ke robot kayak gitu ya geng ya. Aduh, seorang robot loh ditanyakan. Gimana pemimpin-pemimpin Indonesia ini? Aduh, kok gak bisa bekerja semua kayaknya. Ya Allah ya Rabbi, ya ampun, ya ampun. Teruk lah bila seperti ini geng, teruk, betul-betul teruk geng. Yalah, lihat sendiri geng. Sekelas menteri loh. Aduh, di Malaysia udah canggihnya kayak gitu dan kepercayaannya sudah meyakinkan. Kita di Indonesia menterinya bertanya ke robot AI. Ampun, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah support sejauh ini dan nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.